Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, NPM 231506129. Di sini, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai citra pada presentasi kali ini. Topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu pengenalan citra, terus jenis-jenis citra, terus perbedaan dari setiap citra, terus codingan setiap citra, dan kesimpulan dari citra tersebut. Kemudian eh, kita beralih ke topik pertama. Apa sih itu citra? Citra adalah suatu representasi visual dari suatu objek yang bisa berupa gambar, foto, ataupun grafik. Citra biasa diperoleh dengan menggunakan alat optik seperti kamera, pemindai, ataupun seperti scanner, dan dapat dihasilkan oleh secara digital oleh komputer. Di mana dalam konteks teknologi, citra ini sering digunakan untuk pengolahan data secara pengolahan data visual, analisis, ataupun representasi objek secara visual. Next, di sini kita dapat melihat dari jenis-jenis citra. Nah, setelah kita tahu apa itu citra, kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa citra itu adalah representasi dari sebuah gambar. Citra itu adalah gambar. Kemudian di sini citra itu terbagi menjadi dua, yaitu citra analog dan citra digital. Di mana citra analog ini adalah citra yang direpresentasikan dalam bentuk sinyal kontinu. Citra ini sering dihasilkan atau ditangkap oleh alat-alat optik seperti kamera, analog, ataupun hasil dari gambar tangan manusia. Misalnya, gambar yang dihasilkan oleh kamera film ataupun gelombang sinyal visual dari televisi analog. Kemudian di sini terdapat citra digital, di mana citra digital itu adalah citra yang direpresentasikan dalam bentuk data diskrit ataupun dalam secara menggunakan alat digital, di mana dia itu menggunakan pixel dalam komputer. Mana citra digital ini didapati melalui proses digitalisasi citra di analog menggunakan alat seperti kamera digital ataupun scanner. Contohnya itu foto yang diambil oleh kamera digital, terus citra yang ditampilkan pada layar komputer ataupun smartphone. Next, di sini terdapat perbedaan dari citra digital dan citra analog, di mana di sini dapat kita lihat bahwa citra analog representasinya secara kontinu. Nah, kontinu itu adalah data pada citra tersebut memiliki nilai yang dapat berubah secara kontinu. Berarti dia itu tidak ada batasan ataupun diskretisasi pada nilai identitas dan warna pada setiap titik. Kemudian eh, terdapat citra digital, di mana citra digital ini representasinya secara data diskret, di mana dia itu berepresentasi citra yang berbentuk data diskret, dan di mana data diskret ini adalah berbentuk angka-angka yang terbatas yang hanya dapat mengambil nilai tertentu. Misalnya angka 0 dan 1. Berarti diskret ini eh, rentangnya lebih kecil dibandingkan rentangnya si analog. Contoh itu kemudian terdapat aspek resolusi di mana citra analog tidak memiliki piksel, sedangkan citra digital memiliki piksel. Kemudian dalam aspek pemrosesan di mana citra analog ini sulit dimanipulasi komputer, sedangkan citra digital mudah diproses dengan perangkat lunak karena dia itu memiliki piksel. Kemudian di sini terdapat kualitas di mana citra analog memiliki kualitas yang lebih detail, tinggi, dan rentan noise, sedangkan citra digital dapat dipengaruhi oleh resolusi. Kualitasnya itu eh, harus sesuai dengan resolusi yang dipakai. Kemudian di sini kita dapat melihat jenis-jenis citra. Yang pertama yaitu citra grayscale, di mana citra grayscale itu adalah citra yang terdiri dari warna abu-abu, warna abu-abu tanpa warna lain, di mana citra grayscale ini akan tampak seperti warna abu-abu, di mana dia itu memiliki nilai dari 1 bit. Jika untuk mengetahui jumlah warnanya 2 pangkat n, di mana n-nya itu jumlah bitnya berarti 2 pangkat 1, berarti dua warna yang digunakan, dua nilai pada yang dipakai pada grayscale.
Karena salah. Karena grayscale apa nih? Next, di sini terdapat grayscale, di mana grayscale ini adalah citra yang hanya terdiri dari gradasi warna abu-abu tanpa warna lain, di mana citra grayscale ini memiliki nilai 8 bit. Jika kita mau tahu berapa jumlah warna yang dapat ataupun rentang nilai yang bisa dicangkup oleh grayscale ini yang dikenal dengan dikodekan dikodekan 2 pangkat n, di mana n-nya itu berarti bit yang dipakai pada citra tersebut. Karena kita pakai grayscale yang menggunakan 8 bit berarti 2 pangkat 8, berarti dia memiliki nilai warna 256. Nah, di sini eh, dapat kita ketahui bahwa karakteristik grayscale-nya itu memiliki nilai intensitas dari angka 0 sampai 255, di mana tadi 200 berarti kalau 0 sampai 25 berarti pas untuk 256 buah warna, 256 rentang warna. Kemudian di sini 0 itu sebagai hitam dan 25 sebagai putih. Kemudian garis kali ini itu sebagai bentuk lebih sederhana dari citra RGB. Adapun contoh dari citra grayscale yaitu foto hitam putih seperti gambar klasik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini terdapat contoh gambar grayscale, di mana di sini terdapat rentang nilai grayscale dari 0 sampai 255. Di sini kita dapat melihat gambar kucing, di mana gambar kucing ini sebagai gambarnya, kemudian di bagian kiri ini sebagai bentuk gambar dari grayscale, dan kanan ini sebagai isi matriks pada gambar tersebut. Next, selanjutnya terdapat matriks yang biasa dipakai pada citra grayscale, di mana citra grayscale ini terdiri dari baris dan kolom yang mencerminkan dimensi citra tersebut, di mana setiap elemen dalam matriks ini adalah nilai intensitas yang menunjukkan seberapa terang ataupun gelap piksel tersebut. Contohnya matriks 2 ini, di mana matriks tersebut memiliki ukuran 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. 3 baris, 3 ke bawah, kolom 3 ke kanan. Kemudian di sini kita dapat memiliki nilai 3 kali 3 itu memiliki nilai piksel 255, 200, 150, 100, 50, 0, 75, dan 125, dan 175. Di mana eh, nilai 255 menunjukkan piksel putih, sedangkan nilai 0 menunjukkan piksel hitam. Sedangkan lainnya, nilai yang tidak 255 dan nilai yang tidak 0, dia itu menunjukkan tingkat keabuan. Next, di sini terdapat citra yang kedua yaitu citra biner, di mana citra biner ini adalah citra yang memiliki 2 nilai, yaitu 0 dan 1, yaitu hitam dan putih. 0 hitam dan 1 putih, di mana citra biner ini dikodekan 2 pangkat 1 karena citra biner ini menggunakan 1 bit. Di mana karakteristik dari citra biner adalah yang pertama, dia itu memiliki representasi yang paling sederhana karena dia memiliki 2 nilai, terus digunakan untuk deteksi tepi, segmentasi, ataupun analisis pola. Contohnya itu hasil tersedding pada gambar seperti peta hitam putih. Nah, di sini kita dapat melihat dari contoh gambar eh, citra biner, di mana citra biner ini akan menilai, di mana citra biner ini akan memiliki matriks senilainya 0 ataupun 1. Nah, di sini terdapat gambar kucing dan matriks yang dipakai pada kucing tersebut memiliki 8 baris, 12 kolom. Nah, di sini terdapat matriks-matriks yang digunakan pada citra biner, di mana di sini terdapat matriks 4 kali 4, di mana dia itu memiliki nilai 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, di mana nilai 1 itu menunjukkan piksel putih dan 0 itu menunjukkan piksel hitam. Next, di sini terdapat citra RGB, di mana sesuai dengan namanya, R itu buat red, G buat green,
B buat blue, di mana citra ini adalah citra yang berwarna yang dibentuk dari kombinasi tiga warna dasar, seperti merah, hijau, biru, dan merah, hijau, dan biru, tiga warna tersebut. Kemudian dia itu citra RGB ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 255. Citra RGB ini kode dikodekan eh, en- dikodekan 6 dikodekan 24 bit. Jadi dia itu 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 24 memiliki jumlah warna 16.777.216. Di sini eh di mana citra RGB ini digunakan untuk representasi warna penuh. Nah, di sini terdapat matriks pada citra RGB, di mana di sini terdapat matriks buat citra red, merah, matriks hijau, dan matriks biru, di mana nilainya itu berbeda-beda. Jadi citra RGB ini memiliki tiga matriks yang mewakili tiga kernel tersebut. Dan di sini terdapat matriks yang digabungkan dari setiap pixel dalam citra RGB dapat digabungkan menjadi matriks tiga dimensi. Misalnya untuk matriks di atas kita dapat menyusunnya menjadi format berikut, di mana eh, di sini kita dapat lihat dari baris pertama, kolom pertama itu kan terdapat 255 di bagian merah, kemudian hijau terdapat baris pertama dan kolom kode pertama kan 0, kalau biru kan 0. Nah, di sini tuh nilai dari setiap baris pertama, kolom pertama pada setiap kernel red, green, blue itu digabungkan. Jadi dia tuh lebih kompleks dan lebih menghemat waktu. Kemudian di sini terdapat eh, di mana pixel pertama berarti kan dia memiliki nilai 255,00 dan berarti dia itu memiliki warna merah penuh karena nilainya 255, kan yang lainnya yaitu hitam. Jadi kalau yang 0,255,0 berarti dia itu memiliki warna green penuh. Nah, di sini saya akan menunjukkan codingan dari Grayscale, Biner, dan RGB dan serta konvolusi dari tugas proyek kami. Di sini kita dapat melihat dari codingan saya. Di sini terdapat codingan mengubah original image, di mana di sini maksudnya itu mengubah uh, image asli ke grayscale. Nah, di sini terdapat pada baris pertama itu terdapat import CV2, di mana dia itu untuk mengimpor uh, pustaka OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra dan video. Kemudian di sini terdapat impor Matplotlib Pyplot SPLT, di mana dia itu akan mengimpor pustaka Matplotlib, di mana eh, khususnya modul Pyplot, di mana dia itu gunakan untuk membuat grafik dan menampilkan gambar. Kemudian di sini terdapat Emacs, CV kuadrat, Imret, Citra, JPEG, di mana dimaksudnya itu membaca file gambar bernama Citra JPG yang kita upload di codingan kita tadi, yang akan menggunakan fungsi CV kuadrat Imret yang akan membaca gambar tersebut dan akan mengembalikan array NumPy yang akan merepresentasikan gambar. Kemudian terdapat if image is known, di mana baris ini berfungsi untuk memeriksa apakah gambar berhasil diimpor, dimuat ataupun diimpor. Jika tidak berhasil, maka dia akan mengeluarkan output print error image not found, artinya image tidak ditemukan. Kemudian jika sudah sukses, maka dia akan mengimpor image ke Grayscale dengan Gray Image CV2 ke FT Color Image CV2 Color Bele 2 Gray, di mana dia itu akan mengkonversi gambar menjadi gambar skala abu-abu ataupun grayscale yang menggunakan fungsi CV2 CVT color ini, di mana dengan parameter CV2 color BGR 2 gray yang akan menunjukkan bahwa konversi dilakukan dari format BGR blue green red ke grayscale.
itu sebagai kode ataupun format dalam citra gitu. Kemudian di sini terdapat display the original and grayscale image di mana di sini terdapat codingan PLT figure fixed size sama dengan 10,5 di mana eh, dia itu akan membuat gambar baru dengan ukuran lebar 10 inch dan tinggi 5 inch dan menggunakan PLT figure yang akan digunakan untuk menampilkan gambar asli dan gambar grayscale. Kemudian di sini terdapat original image di mana gambar aslinya dengan PLT subplot 1,2,1. Kemudian eh, di mana baris ini akan membuat subplot pertama dalam satu baris grid satu baris dan dua kolom dan pada posisi pertama. Kemudian PLT image show CV2 KFT color image CF2 color BGR2 RGB ini maksudnya menampilkan gambar asli dengan mengonversi format gambar RGB BGR ke RGB menggunakan CV2 color BGR2 RGB. Dan di sini terdapat PLT title di mana dia itu sebagai judul dari gambar original image di mana saya menggunakan original image. Kemudian terdapat PLD axis of. Maksudnya yaitu menghilangkan sumbu pada subplot untuk tampilan yang lebih bersih. Kemudian di sini terdapat grayscale image di mana grayscale image di sini memiliki PLT subplot 122 di mana dia itu memiliki grid 1 baris kedua pada posisi kedua. Kemudian terdapat PLT IMSAW Gray Image CE Map Gray di mana dia itu untuk memastikan gambar ditampilkan kepada bentuk keabu-abuan. Kemudian terdapat PLT title dia itu sebagai judul dari gambar tersebut. Saya menggunakan grayscale image, kemudian PLT axis untuk menonaktifkan tampil untuk membuat tampil menjadi lebih bersih. Kemudian PLT show yang akan menunjukkan gambar dari kedua gambar tersebut dan save the grayscale image yang akan uh, save gambar tersebut dalam bentuk format grayscale citra JPEG. Di sini kita dapat melihat uh, outputnya di mana original image ini menggunakan gambar yang berwarna sedangkan grayscale image menggunakan warna keabu-abuan. Next, di sini terdapat codingan RGB. Codingan RGB ini hampir sama dengan codingan untuk menunjukkan warna asli. Kemudian di sini terdapat imper CV2 dan imper matopolyp Pipelot SPLT seperti yang saya sebutkan tadi. Imper CV2 itu untuk mengimpor gambar dan video, sedangkan matopolyp Pipelot SPLT itu untuk mengimpor pustaka matopolyp yang akan menampilkan gambar ataupun grafik pada outputnya ntar. Kemudian di sini terdapat image CV2 Image Citra JPG, di mana nama gambar yang saya upload yaitu Citra JPEG. Di sini dia itu akan membaca citra yang saya masukkan. Kemudian di sini terdapat kondisi if else di mana dia akan mengecek apakah gambar tersebut telah sukses diupload. Di sini di sini terdapat kondisi jika sudah maka dia akan jika tidak jika kondisi if terpenuhi di mana jika gambar tidak ada maka dia akan mengeluarkan output error image not found. Jika tidak maka dia akan mengonvert image tersebut ke dari BGR to RGB di mana RGB image ini disamakan dengan CV2 CFT color image CV2 color BGR2 RGB di mana uh, dia itu akan mengkonversi format BGR blue green red ke format RGB yaitu red green blue menggunakan fungsi CV2 CFT color di mana dia itu akan mengkonversi warna yang ditampilkan dengan menggunakan fungsi matopolyp. Kemudian di sini terdapat PLT figure file size 8,8 di mana dia itu akan membuat gambar baru dengan ukuran 8 inch dengan ukuran lebar 8 inch dan tinggi 8 inch. Kemudian PLT IMSOW yang akan menunjukkan gambar RGB image yang kemudian terdapat PLT title sebagai judul dari gambar tersebut. Di sini saya menggunakan original RGB image, kemudian TPLT axis yang akan menampilkan
output yang bersih, kemudian PLT-SOW yang akan menunjukkan output yang akan menunjukkan gambar tersebut. Di sini terdapat output saya. Nah, next selanjutnya itu terdapat codingan citra biner. Seperti tadi, penjelasan tadi import CV sama dengan if else yang menggunakan kondisi if else. Nah, di sini tuh terdapat convert convert gitu, terdapat dua convert. Yang pertama itu convert dari image ke BGR to RGB, di mana yaitu RGB image CV2 CVT color image CF2 color BGR 2 RGB yang akan mengubah blue green red ke RGB. Kemudian di sini akan mengkonvert RGB tersebut ke grayscale. Nah, di sini itu menggunakan gray image CF2 CFT color RGB image CF2 color RGB 2 gray. Di mana maksudnya yaitu di mana maksudnya yaitu eh, mengonversi gambar RGB menjadi grayscale menggunakan CF2 CFT color dengan parameter CF2 color RG2 gray. Gambar grayscale hanya memiliki intensitas cahaya tanpa informasi warna. Nah, di sini terdapat display. Di sini terdapat apply binary thresholding, di mana terdapat binary image CF2 threshold, gray image 127.255 CF2 threshold binary, di mana dia itu akan mengaplikasikan teknik thresholding untuk thresholding pada gambar grayscale menggunakan CF2 threshold pixel dengan nilai intensitas di atas eh, 255 diubah menjadi di atas nilai 127 yang akan diubah menjadi 255. Kemudian di sini terdapat display the original RGB dan binary image yang akan menunjukkan gambar gambar original dan yang sudah dikonversi ke binary image, di mana gambar gambar tersebut akan memiliki fixed size 10,5, berarti dia itu memiliki lebar 10 dan tinggi 5 inch. Kemudian terdapat eh ketentuan gambar pada RGB image di mana dia itu PLT subplot 12.1, berarti dia itu memuat subplot pertama dalam grid baris satu baris dan dua kolom, sedangkan dan memiliki dia itu akan menunjukkan RGB image dengan nama original RGB image dengan PLT axis yang akan menjernihkan gambar tersebut. Kemudian terdapat binary image, di mana binary image itu akan menunjukkan gambar binary, di mana dia itu akan memiliki ukuran subplot satu baris kedua kolom kedua, di mana dia itu akan menampilkan binary image CMap gray, di mana dia akan berjudul yang akan bernamakan binary image. Kemudian di sini terdapat filter show yang akan menunjukkan gambar pada outputnya, dan terdapat save the binary image yang akan men-save ke output dari binary image dengan nama binary citra cipik. Nah, di sini kita dapat melihat dari eh outputnya. Di sini terdapat original RGB image, kemudian setelah konversi menjadi binary image dapat dilihat bahwa di sini hanya terdapat warna hitam dan warna putih sesuai dengan isinya, bahwa binary itu hanya memiliki dua warna yaitu hitam dan putih. Next, di sini terdapat eh
Nah, next, di sini saya akan menjelaskan codingan konvolasi dari kelompok saya. Di sini terdapat import pustaka yang akan diperlukan pada codingan. Di sini terdapat from TensorFlow keras import layers model input, di mana itu akan membangun model CNN, di mana dia itu akan mengimpor modul layer, model, dan import yang akan membangun model pada JNN saya. Kemudian terdapat import CV2 yang akan mengimpor video dan gambar. Kemudian terdapat import matplotlib SPLT yang akan memvisualisasi eh, gambar saya. Kemudian terdapat import NumPy SNMP yang akan melakukan operasi numerik. Dia itu akan eh, memanipulasi array ataupun normalisasi codingan saya. Kemudian terdapat import OS yang akan untuk operasi file apakah mengecek apakah file tersebut ada. Kemudian terdapat division tampilan feature map image specs max features per layer sama dengan 32, di mana maksudnya itu fungsi def ini diartikan sebagai definisi yang akan membaca fungsi yang akan membaca gambar eh, gambar membangun model CNN sederhana dan akan menampilkan fitur map dari setiap lapisan konvolasi. Kemudian di sini terdapat membaca if terdapat kondisi if yang akan if not a spot exists image specs, di mana dia itu akan memeriksa keadaan file gambar. Jika kondisi if terpenuhi, maka eh, akan mengeluarkan fungsi file not found error, berarti file gambar tidak dapat ditemukan. Kemudian di sini terdapat eh, komen membaca dan memproses gambar, di mana di sini terdapat gambar sama dengan CV2 yang Amrad image specs, di mana dia itu akan membaca gambar. Kemudian gambar RGB, CV2, color gambar, CF2, color BGR 2 RGB yang akan mengkonversi warna gambar dari BGR ke RGB. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa terdapat gambar ubah ukuran CF2 resize gambar RGB 600,600. Berarti dia itu akan mengubah ukuran gambar RGB menjadi ukuran 600 kali 600 piksel. Kemudian di sini terdapat gambar array, gambar ubah ukuran 255,1 yang akan menormalisasi nilai piksel ke rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian di sini terdapat eh, fungsi yang akan menampilkan gambar asli, di mana terdapat PLT IMSAW gambar ubah ukuran yang akan menampilkan gambar ubah IMSAW yang akan menampilkan gambar ubah ukuran. Kemudian PLT title yang dimana gambar tersebut akan berjudulkan gambar asli. Kemudian PLT axis yang akan menjernihkan gambar tersebut. Kemudian terdapat PLT show yang akan menunjukkan gambar tersebut. Kemudian terdapat membangun model CNN sederhana, di mana di sini terdapat input gambar sama dengan input shape 600,600,3, di mana dia itu akan membuat layer input untuk gambar dengan ukuran 600 kali 600 piksel dan 3 channel warna yang dikenal dengan RGB. Kemudian di sini terdapat X sama dengan layar convolution 2 dimensi 32,3,3 X division relu input gambar di mana dia itu sebagai lapisan konvolasi pertama, dengan dia itu memiliki 32 filter dengan ukuran kernel 3 kali 3 di fungsi aktivitas di fungsi pertama aktivasi relu. Kemudian terdapat X layer max pooling 2 dimensi 2,2 X, di mana dia itu sebagai lapisan pooling pertama dengan ukuran 2 kali 2. Di sini terdapat eh, X layer conversion 2 dimensi 32 3,3 activation relu lapisan konvolusi kedua dengan ukuran eh, 32 filter dengan kernel 3 kali 3. Kemudian terdapat lapisan pooling kedua dengan ukuran 2 kali 2. Kemudian terdapat eh, fungsi yaitu model sama dengan models input gambar output yang akan menyatakan model yang digunakan untuk CNN ini, di mana dia itu akan menggabungkan semua lapisan menjadi sebuah model dengan input gambar. Kemudian terdapat model untuk mendapatkan output dari setiap lapisan, di mana di sini terdapat layer input, layer output for layer in model layer,
yang akan mengambil semua output lapisan. Kemudian di sini terdapat model visualisasi, model model input, output, layer output, di mana dia itu akan model baru yang akan memvisualisasi input gambar dan memberikan sebuah output lapisan. Kemudian di sini terdapat komen mengubah gambar melalui model untuk mendapatkan aktivasi, di mana di sini terdapat gambar array NP expand dims gambar array axis 0, di mana dia itu akan menambahkan dimensi bits pada gambar akan memiliki bentuk 1600,3. Kemudian di sini terdapat fitur maps dengan model visualisasi prediction gambar array, di mana dia itu akan mengalirkan gambar melalui model untuk mendapatkan sebuah fitur map pada setiap lapisan. Kemudian di sini terdapat eh, komen yang akan menampilkan fitur map dari setiap lapisan, di mana terdapat kondisi for layer 6 fitur map in zip, layer 6 for layer in model layer fitur maps. Maksudnya dia itu akan melakukan output F layer 6 bentuk fitur map shape, di mana jika kondisi for ini terpenuhi, maka dia itu akan membuat lapisan model baru, di mana dia itu layer name yang akan membuat yang memberikan nama lapisan, dan fitur map print fitur map yang akan output dari lapisan tersebut. Kemudian di sini dapat komen menentukan jumlah fitur di setiap lapisan, di mana jumlah fiturnya adalah fitur map shape 1. Fitur map shape min 1, di mana fitur map min 1 ini maksudnya dia itu jumlah fitur sama fitur map itu shape min 1. Kemudian ukuran fitur map fitur map shape min 1 berarti ukuran spesial fitur map. Kemudian di sini terdapat PLT figure dengan fix size 20/10, di mana dia itu dengan fix size 20/10 dengan panjang 20 dengan tinggi 10 inch. Kemudian terdapat PLT subtitle fitur maps dari layer name front size dengan nama judul gambar yaitu fitur maps dari layar. Kemudian terdapat perlindungan for yang kedua yaitu for is rank minimal jumlah fitur max fitur per layer, di mana menampilkan max fitur layer ke outputnya gitu ke fitur maps-nya, di mana di sini terdapat AX PLT support P4,8 I tambah 1, di mana dia akan menampilkan grid dengan 4 kali 8 dengan iterasi yang akan selalu bertambah increment. Kemudian terdapat PLT I'm show fitur maps 0,I CMB relation visualisasi untuk palet warna. Kemudian terdapat PLT axis yang akan menjadikan gambar. Kemudian PLT text layout yang akan menyisihkan tata letak grid, dan terdapat PLT show yang akan menampilkan plot Kemudian terdapat tentukan path gambar dengan lokasinya itu path gambar saya itu R di Spadi JPEG. Kemudian terdapat fungsi dengan batas maksimalnya yaitu dengan fungsi tampilan fitur max plus gambar max fitur per layer yaitu 32, di mana dia itu akan memanggil fungsi untuk memproses gambar dan menampilkan hasil fitur maps tersebut. Nah, di sini terdapat outputnya, sini gambar asli. Nah, di sini terdapat fitur maps dari layer input layer dengan ukuran layer input layernya itu bentuk fitur mapnya itu 1,600,600,3. Nah, di sini kita dapat lihat. Nah, di sini terdapat output yang lumayan banyak. Nah, begitulah presentasi dari saya. Eh, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yesi yang sudah melihat presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.